Halo adik-adik semuanya, kelas 5 dan kelas 6 SD. Selamat datang di channel Dunia Belajar. Seperti biasa, kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Selasa 16 Maret 2021. Yang pastinya, video ini 100% original dari TVRI ya adik-adik. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini di kelas 5 berjudul Panas Surya atau Panas Bumi, sedangkan untuk kelas 6 berjudul Sumber Energi Terbarukan. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi untuk kelas 5. Untuk sinopsis atau ringkasan materi di kelas 5 episode 50 kali ini adalah Kak Yohana mengajak kita belajar tentang kelebihan dan kekurangan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Kita juga diajak melihat cincin api atau Ring of Fire, yaitu wilayah Indonesia yang dilalui jalur gunung berapi dan pertemuan lempeng-lempeng bumi. Di episode ini, kita juga belajar kalimat yang menggunakan kata hubung yang menunjukkan persamaan serta perbedaan dan perbandingan. Wah, banyak sekali ya ilmu yang akan kita dapat hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, itulah ringkasan materi untuk kelas 5 hari ini ya adik-adik. Untuk muatan dan materi pembelajaran, seperti biasa cukup dibaca saja untuk literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Untuk soal dan jawabannya bisa langsung ditulis. Untuk soal yang pertama yaitu, buatlah 5 kalimat persamaan. Nah, ini kakak buatkan contoh 5 kalimat persamaan ya. Kalau adik-adik mau buat sendiri itu juga tidak apa-apa. Yang pertama, panjang penggarisku dan penggaris sikra sama. Nah, jadi persamaan di sini adalah persamaan panjang penggarisnya. Yang kedua, rambut Sylvia sama panjang dengan rambut Mutia. Jadi di sini yang disamakan juga tetap panjangnya. Yang ketiga, rumah Bayu dan rumah Dimas sama besar. Nah, kalau tadi A dan B panjang, ini yang sama itu adalah besarnya rumah Bayu dan Dimas. Yang keempat, umurku dan umur Mita sama, yaitu 11 tahun. Nah, ini yang disamakan adalah umurnya. Kalau adik-adik umurnya berapa nih? Bisa tulis di kolom komentar ya, supaya kakak tahu berapa umur adik-adik. Yang kelima, yang terakhir, warna tasku dan Rifsi sama, yaitu merah. Nah, kalau tadi yang pertama dan kedua yang sama panjang, yang ketiga besar, yang keempat umur, dan yang kelima ini adalah warna. Nah, jadi gitu ya adik-adik cara membuat kalimat persamaan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah buatlah 5 kalimat perbedaan. Nah, ini kakak berikan contoh 5 ya. Kalau adik-adik mau buat yang lain atau ditambah yang lain bisa banget supaya bisa dapat nilai plus dari guru kalian. Yang pertama yaitu rumahku lebih besar daripada rumah Evan. Nah, ini perbedaannya antara besar dan kecil. Jadi, kalau rumahku lebih besar, jadi rumah Evan lebih kecil. Yang ini dalam kurung ini tidak perlu ditulis ya adik-adik, cuma untuk menjelaskan perbedaannya itu ada di mana. Yang kedua, badan Bang Ben lebih gemuk daripadaku. Jadi intinya badanku lebih kurus. Gitu ya adik-adik perbedaannya antara gemuk dan kurus. Yang ketiga, aku lebih cantik daripada Tasya. Nah, jadi ini perbedaannya Tasya tidak lebih cantik. Jangan bilang jelek ya adik-adik, tidak lebih cantik. Itu aja cukup. Yang keempat,
hidung Julius lebih pesek daripada hidung Rani. Ini cuma perbandingan saja ya adik-adik, bukan mengolok-olok. Jadi intinya hidung Rani lebih mancung. Yang terakhir, contoh perbedaan yang terakhir, Nina lebih jelek daripada aku. Nah, ini sebenarnya kurang pas ya adik-adik, tapi tidak apa-apa, ini hanya perbandingan. Ini bukan soal wajah ya adik-adik. Jelek ini bisa nilai, bisa sikap, ataupun hal lain ya, bukan melulu soal wajah ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh berkata gitu ke teman kalian kalau soal wajah ataupun fisik. Ini bisa diartikan di nilai ataupun sikap, seperti itu ya adik-adik. Oke, untuk kelas 5 cukup sampai sini dulu. Sekarang kita masuk untuk soal dan jawaban serta materi kelas 6. Untuk sinopsis atau ringkasan materi kelas 6 di episode 50 kali ini adalah Ayah Yaki menerima kiriman foto dari adiknya yang tinggal di Belanda. Ayah menunjukkan foto yang memuat kincir angin dan menjelaskan bahwa di Belanda, kincir angin digunakan di lahan-lahan pertanian sebagai sistem pemompa air yang memindahkan air dari dataran rendah kembali ke sungai. Belakangan, kincir angin dimanfaatkan sebagai atraksi wisata. Namun, kincir tradisional itu kini tergantikan kincir modern yang berguna sebagai pembangkit listrik. Nah, di sini Zaki belajar tentang sumber energi terbarukan, berikut kelebihan serta kekurangannya. Dari sini Zaki berlatih membuat kalimat perbandingan loh. Nah, itulah ringkasan materi untuk kelas 6 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter, cukup dibaca saja ya adik-adik, tidak perlu ditulis, dan adik-adik bisa langsung menulis soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan keuntungan dari energi angin atau PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Jawabannya, yang pertama, sumber energi dari energi angin atau PLTA ini adalah termasuk sumber energi yang terbarukan. Tanpa emisi, energi angin merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi atau buangan gas. Emisi ini berbahaya dan dapat menimbulkan hujan asam atau gas rumah kaca itu jika menggunakan bahan bakar fosil, karena angin itu tidak menghasilkan emisi. Yang kedua, ramah lingkungan. Salah satu kelebihan dari penggunaan energi ini adalah ramah lingkungan karena tidak mengandung atau menghasilkan emisi tadi. Yang ketiga, penggunaan space lebih kecil. Space ini artinya tempat ya adik-adik. Adik-adik bisa menulis ini sebagai tempat gini saja ya. Nah, energi ini hanya membutuhkan beberapa meter untuk membentuk pondasi turbin angin. Dengan space yang lebih kecil, maka sisa space yang lain bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya seperti pertanian. Nah, itulah keuntungan penggunaan energi angin. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua hari ini, sebutkan kelemahan energi angin atau PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Jawabannya, yang pertama, angin suka diprediksi, jadi tidak melulu setiap hari angin itu kencang ya adik-adik. Angin kencang tidak setiap hari. Yang kedua, biayanya lebih tinggi, jadi biaya pembuatannya itu lebih tinggi daripada kita menggunakan pembangkit listrik tenaga yang lain. Maksudnya seperti penggunaan bahan bakar fosil. Kalau bahan bakar yang terbarukan seperti ini, biayanya biasanya lebih tinggi. Yang ketiga, harga perawatannya pun juga tinggi karena alat-alat yang digunakan pun mahal, sehingga jika ada kerusakan, jadi perawatannya juga tinggi. Yang keempat, ancaman bagi kehidupan hewan. Burung yang terbaring bebas, baik itu secara kelompok maupun individual, memiliki kemungkinan untuk tertabrak turbin angin ini, sehingga berbahaya bagi hewan-hewan yang melintas
dan terkena turbin angin itu dan bisa mati terkena turbin itu, karena turbin itu jika digerakkan oleh angin itu akan berputar secara cepat karena untuk menghasilkan energi, salah satunya energi listrik. Gitu ya adik-adik, itulah kelemahan dan kelebihan dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga angin. Jadi semuanya itu ada kelemahan dan kelebihannya, tinggal kita bagaimana menggunakannya dan memilih mana yang lebih baik untuk kita gunakan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!